biar nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi nona manis lai. Nona statue setelan cuek aduhai. Kalau nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Abang sutarima asal ada nona bicara. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Kalau nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di nona. Ku mau menyunangkanmu. Pak Blegur, boleh ke tengah Pak? Tuhan kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tunjukkan dulu cinta-Mu agar aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu beri. Tidak ku renungkan diriku ini. Entah di mana, bagaimana, dari mana datangnya pertolongan. Akan kemana harus langkah ini. Entah apa yang indah ini.
Kita sebentar lagi akan berdoa. Izinkan saya menyampaikan salam. Ya, sebentar. Ya. Izinkan saya menyampaikan salam sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, 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 Widetung Tien. Salam Pancasila. Baik, kita akan melanjutkan untuk acara silaturahmi lintas agama dalam momentum Natal dan menyambut tahun baru Natal 2005 dan tahun baru 2026. Kita akan sambut dengan sukacita. Karena itu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kali ini mohon dengan hormat kesediaan Ibu Rita Wahyu memimpin doa. Nah, kalau biasanya kaum lelaki yang diminta doa, ini yang memimpin kaum hawa. Mohon izin. Pertemuan kami, fellowship kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa kami satu sama lain saling mengasihi di dalam persaudaraan, dan karena kasih kami yang saja kami bisa berkumpul. Kiranya semuanya acara ini boleh terjadi oleh karena kasih-Mu saja Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami yang mengasihi Engkau betul-betul dapat menikmati fellowship di sore ini. Shem Ha'af, Me'aben, Keruang Kodesh, Ka'elohim Echad. Terima kasih Ibu Rita Wahyu. Iya, kesempatan yang sangat baik dan luar biasa hari ini. Nah, karena kita satu saudara di dalam paguyuban, baik forum beda tapi mesra, tergabung di Yayasan Pondok Kasih, seduluran Saklawase, dan juga teman-teman yang baru bergabung. Coba yang baru bergabung bersama-sama lambaikan tangan mungkin supaya kita tahu siapa yang baru.
untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami berdua. Sepertilah kami dalam Rahayu Bagaswaras, salam Pancasila. Salam Pancasila. Malam hari ini terus terang saya merasa senang sekali bisa ketemu. Saya sengaja tadi langsung dari darat Surabaya turun pulang ke rumah langsung ke sini. Makanya saya tidak menulis nama saya di daftar hadir karena saya sampaikan ke Mas Daniel, saya masih belum tahu. Mendarat, pulang sejenak, langsung muncul. Dan ternyata malam ini luar biasa, satu windu rasanya. Nggak pernah dengan teman-teman Jawanya, dengan Pak Willy, dengan Mama yang di belakang ini, yang lagi foto-foto saya ini. Jadi kita semua merasa senang bahwa pada malam hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang luar biasa dalam rangka merayakan Hari Natal. Dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua Umum FBM Forum Beda Tapi Mesra menyampaikan selamat Hari Natal. Terima kasih. Semoga Natal tahun ini mampu menghadirkan kedamaian bukan hanya di hati kita, tapi kedamaian di negara kita yang saat ini bencana. Dan tadi siang di Kalimantan Selatan tiba-tiba banjir datang luar biasa 1,5 meter di sana. Sementara hampir 1 bulan saudara kita 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sampai hari ini masih belum tuntas dengan penderitaannya. Jadi saya jadi ingat tadi ngomong dengan Bante maupun dengan bersyukur karena tidak semua negara di dunia ini dianugerahi seperti Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia? Namun mungkin di antara pemimpin-pemimpin kita bukan termasuk orang yang paling bersyukur. Kalau kita dalam ajaran agama Islam, kalau kita buka di surat Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, menyindir kita mendustakan. Dan hanya di surat Ar-Rahman itulah Allah 40-nya kerusakan di bumi maupun di laut itu adalah ulah tangan manusia. Seandainya kita menjadi bangsa yang bersyukur, mungkin Allah akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bante tadi, akar dari salah satu penyebab semuanya ini adalah adanya keserakahan dalam diri para pemimpin kita. Tanggal 5 Juni tahun 2005 itu majalah Asia, judulnya Indonesia Nation Declared. Indonesia Nation Declared. Indonesia adalah bangsa yang dihianati. Jadi kalau kita baca tulisan panjang di majalah Asia waktu itu, dia menyoroti di situ bagaimana Indonesia luar biasa kaya, yang luar biasa penduduknya dengan tingkat religiusitas yang mungkin yang teratas di dunia. Ternyata Rahayu, salam kebajikan. Sungguh bahagia pada hari ini saya bisa hadir. Oleh karena saya daftarnya memang yang terakhir. Oleh karena sebenarnya sulit untuk hadir, tetapi hari ini memang sudah niat ingsun nawa itu untuk hadir, sehingga berkat kekuatan yang Maha Kuasa bisa hadir di tempat ini. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Yang Maha Pengasih lagi penyayang selalu memberikan kekuatan perlindungan kepada kita sekalian. Karena di dalam hidup ini memang terang itu selalu dibutuhkan. Kalau tidak ada terang, kita selalu dalam kegelapan.
Kita semua 99% bangsa kita itu beragama. Mestinya moralnya harus dia juga 99%. Tetapi ternyata korupsinya 99%. Itu berarti apa yang disebut sebagai tadi, bencana moral ini sangat penting sekali. Yaitu apa? Keserakahan. Bukan orang yang miskin, orang kaya raya. Dengan triliunan diambil dengan foto, kok tidak punya malu. Pada waktu zaman saya masih muda, pernah ceramah di ICMI, di mana pimpinan kita itu semua punya segala-galanya, tapi cuma satu yang mereka suka punya, tidak punya malu. Mengapa saya harus pakai jubah begini? Karena saya malu kalau saya telanjang dan berani datang saya ini. Karena itulah punya rasa malu itu yang perlu harus dikembangkan di semua pihak, terutama tokoh-tokoh beragama harus berani melawan. Agamanya juga mewah, anaknya dikirim ke luar negeri. Menurut saya, seharusnya kita harus bisa melawan keserakahan itu dengan kedermawanan. Saya kira semua agama mengajarkan kedermawanan, bukan keserakahan, bukan ketamaan. Itu adalah umat musuh daripada manusia. Hanya binatang yang tidak tamak, tidak rakus. Yang namanya singa macan yang begitu ganasnya, gak rakus kalau sudah makan secukupnya, ya ditinggal. Tetapi kita hutang begitu. Dan cinta diri sendiri, di situ yang asalnya korupsi yang besar. Sebetulnya memakan berapa? Dia tidak bisa makan. Mau pakai apa? Kenapa begitu serakahnya? Dan serakah itu tidak pernah puas. Kalau mereka puas, mereka tidak terus korupsi. Tapi sudah tahu rahasianya untuk sampai kita yang puas. Saya terus terang balik, meskipun saya tidak jalan seperti kayak orang seperti melakukan seperti nanti. Tapi saya hidup itu tidak enak. Puas nanti saya. Kalau gelas itu sudah penuh, diisi air itu sudah turun. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya cincin, saya tidak punya punya, saya tidak punya macam-macam baju. Saya bahagia dengan suami saya. Kalau suami saya sakit dan dia kayak kursi roda, tapi saya katakan saya bahagia dan saya puas. Ada damai di hati saya dan sukacitanya itu melimpah yang tidak bisa beli. Sekarang saya coba saya tanya, bisa nggak ke toko saya beli sukacita? Bisa. Saya mau beli damai? Nggak bisa. Orang debate yang punya kaya yang tidak jujur, yang sangat korupsi, itu dia hatinya tuh nggak punya apa-apa, kosong. Benar, saya punya teman ya, saya punya teman. Suami saya ini senangannya, tidak apa ya, kan kita santai di keluarga ya. Suami saya ini senangannya sport. Dia punya dulu kan kita suka Olimpik macam-macam. Dia punya teman kaya. Naik pakai hotel, mau kali apa? Hanya untuk yang boxing, pergi ke London 2 hari pulang. Kebetulan saya sama dia ketemu di Olimpik di Australia. Kebetulan saya bersama-sama dia. Terus sama dia nanti bilang sama dia, ini orang kaya saudara. Jadi saya jalan sama dia kan sama keluarga. Saya berani ngomong sama dia, saya bilang sama dia begini, apa ini hatinya kosong Pak. Saya juga, saya orangnya apa namanya belakang tahan ya, kalau ngomong itu kan ini sih dari mana kamu sudah saya hati kosong. Saya bilang kaya punya jet pribadi, tapi saya bilang apa ini kosong ya. Terus ketika dia ulang tahun saya kan punya hadiah. Kebetulan persisan kan. Bilang nanti selamat tidur, saya larang waktu saya tidak mau ada keluarga. Dan mengenal saya tidak boleh keluarga. Saya tidak boleh keluarga. Dan kalau berbuat salah apapun, misalkan apapun, ngomong. Kalau pemikiran tidak, jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan bicara jelek tentang orang. Jadi rasa-rasa kita saya ada orang sekarang dan orang bisa tahu saya suka saya gimana, tidak ada musuh. Kita mulai dari diri kita sendiri. Keserakahan itu cinta Allah itu sumber dari segala perkara. Segala perkara. Padahal dikasih pemilah. Tidak mana ada tapi saya tanya orang yang polisi itu tidak ada produk. Tapi ya, Selamat malam adik sekalian. Saya akan berdoa dengan cara Islam dan silakan Bapak untuk berdoa.
berdoa bersama-sama dengan keyakinan masing-masing, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu diberikan kedamaian, ya, kekuatan untuk bisa menjadi contoh terwujudnya perdamaian di Surabaya. Saya berdiri. Om Indonesia Saya mewakili agama Kristen, saya berdoa akan damai sejahtera di bumi bagi orang, bagi manusia. Engkau kasihi, bahwa kasih-Mu itu bersifat universal, tidak memandang bangsa, suku, agama, tetapi Engkau menyentuh dengan kasih-Mu terutama pada orang kecil. Bapak, Engkau menyapa kami semua di sini untuk kami juga berdoa untuk bangsa-Mu yang sedang terlanda dengan bermacam-macam bencana alam. Kami berdoa kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu melalui setiap kami yang hadir di sini maupun umat-umat yang sedang berada di ruang lain. Lintas iman, satu tujuan, Indonesia damai. Selamat Hari Natal.